Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tugas terkait analisis website Kemenag Provinsi Banten. Adapun video ini dibuat untuk menuntaskan ujian akhir semester pada mata kuliah Governansi Digital. Website Kemenag Provinsi Banten memiliki isi tentang berita kinerja Kemenag. Di website itu pula banyak sekali pelayanan yang diadakan oleh Kemenag itu sendiri. Adapun layanan yang paling eksis yaitu SIMAS atau Sistem Informasi Masjid dan Sistem Informasi Wakaf. Dan pada kali ini saya akan menganalisis si Sistem Informasi Wakaf atau bisa disebut dengan SIWAK Kemenag. Setelah kita masuk ke dalam Sistem Informasi Wakaf, kita dihadapkan dengan login kepada sistem tersebut. Anda bisa daftarkan diri Anda terlebih dahulu. Ketika sudah berhasil login, kita akan disuguhkan dengan dua pilihan. Yang pertama ada pendaftaran akta wakaf, dan yang kedua ada pembuatan surat pernyataan wakaf bersama. Sebagai contoh, kita akan memakai pelayanan pendaftaran akta wakaf. Setelah kita masuk ke bagian tersebut, dapat dilihat persyaratan dokumen akta ikrar wakaf yang akan didaftarkan. Pembahasan selanjutnya adalah fungsi dari SIWAK, Sistem Informasi Wakaf. Fungsi yang pertama yaitu ada pendaftaran dan pengelolaan data wakaf. Fungsi yang pertama ini memungkinkan pendaftaran wakaf baru baik oleh masyarakat maupun oleh pengelola wakaf, mengelola data aset wakaf yang telah didaftarkan, termasuk informasi tentang wakif atau orang yang berwakaf, nazir, pengelola wakaf dan objek wakaf, tanah, bangunan, dan lain-lain. Yang kedua itu ada pelaporan dan transparansi. Apa sih pelaporan dan transparansi ini? Jadi SIWAK ini menyediakan laporan lengkap mengenai status wakaf, termasuk penggunaan dan pengelolaan aset wakaf, dan juga memberikan akses pada publik untuk melihat informasi yang telah disahkan, mendukung transparansi. Yang ketiga itu ada fungsi verifikasi dan validasi. Mengotentifikasi data yang dimasukkan oleh berbagai pihak untuk memastikan keaslian dan validasinya, memproses verifikasi dengan instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional atau BPN dan Kementerian Agama. Adapun kelebihan dari sistem informasi wakaf ini adalah yang pertama, efisiensi pengelolaan, yang kedua, transparansi dan akuntabilitas, yang ketiga, integrasi sistem, yang keempat, peningkatan akses informasi, dan yang kelima, validasi data. Ada kelebihan, maka ada pula kekurangan. Kekurangan dari sistem informasi wakaf ini adalah yang pertama, keterbatasan teknologi, yang kedua, ketergantungan pada pengguna, yang ketiga, keamanan data, yang keempat, kendala implementasi, dan yang kelima, pemeliharaan dan pembaruan. Berikutnya adalah saran saya untuk peningkatan sistem informasi wakaf. Yang pertama, saran saya adalah penguatan infrastruktur teknologi, pengembangan fitur keamanan data, peningkatan pengalaman pengguna, dan evaluasi dan monitoring. Saya akan jelaskan saran saya satu persatu. Yang pertama, penguatan infrastruktur teknologi. Kapasitas server dan jaringan. Pastikan infrastruktur server yang digunakan memiliki kapasitas dan keandalan yang cukup untuk menangani beban akses data dan transaksi yang meningkat. Pertimbangkan untuk menggunakan cloud computing untuk skalabilitas. Yang kedua, pengembangan fitur keamanan. Gunakan pemantauan keamanan. Pasang sistem pemantauan untuk mendeteksi dan merespon ancaman keamanan dengan cepat. Selanjutnya, peningkatan pengalaman pengguna. Antarmuka penggunaan yang ramah. Desain antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan bahkan oleh pengguna yang tidak memiliki keahlian teknologi tinggi. Serta sediakan modul pelatihan dan panduan penggunaan yang mudah diakses dan dipahami oleh pengguna, termasuk tutorial video. Selanjutnya, lakukan evaluasi berkala terhadap kinerja sistem untuk memastikan bahwa semua fungsinya berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tetapkan indikator kinerja utama ataupun KPI untuk memonitor efektivitas sistem dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Berikut sumber tugas yang saya pakai untuk melakukan analisis ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.